Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Claudia Nagalu. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukuman mati, aborsi, dan eutanasia. Mari kita sama-sama menyaksikan videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Jadi teman-teman, menurut pandangan saya, hukuman mati ini perlu diberlakukan di Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal berat. Artinya, jika hukuman mati itu diberlakukan, masyarakat akan lebih takut untuk melakukan tindakan kriminal berat karena memikirkan konsekuensi yang akan didapatnya juga. Selain itu, dengan adanya hukuman mati ini memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku kejahatan yang ada di negara ini, serta untuk memperoleh keadilan bagi korban atau keluarga dari korban kejahatan atau kriminal. Jadi teman-teman, yang kedua itu aborsi. Aborsi artinya pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan, di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis, dan aborsi yang direncanakan, di mana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seseorang atau janin. Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar HAM, hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilanggar kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Jadi teman-teman, menurut pandangan saya, tindakan aborsi ini boleh dilakukan bila dilandasi dengan alasan yang jelas. Artinya, jika alasan seorang ibu melakukan aborsi karena ada kedaruratan medis yang berkaitan dengan keselamatan antara ibu dan bayi, maka aborsi ini boleh dilakukan. Akan tetapi, jika alasan seseorang melakukan aborsi karena akibat kehamilan yang tidak direncanakan, dalam hal ini akibat pergaulan bebas, maka orang yang bersangkutan tersebut patut dijatuhi hukuman atau pidana penjara. Jadi, yang terakhir itu teman-teman, kita akan membahas tentang eutanasia. Eutanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Eutanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu
untuk memperpanjang hidup seseorang, pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Di Indonesia, eutanasia ini dilihat sebagai tindakan yang melawan hukum. Bahkan, bagi mereka yang ikut membantu seseorang melakukan tindakan eutanasia akan dikenakan hukuman mati. Menurut pandangan saya, eutanasia boleh dilakukan asalkan pihak medis bersama pasien dan keluarganya sudah bersepakat untuk melakukannya dan didasari alasan yang jelas dan tepat untuk mengurangi penderitaan dari pasien. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.